Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul kompetisi kekekalan. Kalau kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, kita pasti berusaha untuk hidup selalu tak bercacat dan tak bercela. Kita pasti berusaha untuk hidup selalu tak bercacat, tak bercela. Agar setiap saat kalau menghadap Bapa di surga, kita berkeadaan berkenan di hadapannya, saudaraku. Jadi saudara, kalau kita sungguh-sungguh menghormati Allah mengasihi Dia, kita setiap saat selalu berjaga-jaga. Pasti kita akan selalu berjaga-jaga. Dan memang kematian dapat bisa terjadi setiap saat dalam hidup kita tanpa kita tahu. Kalaupun kita belum meninggal dunia, kita harus selalu ada di hadirat Allah setiap saat. Mestinya kita tidak sembarangan atau tidak semena-mena hidup, Tidak sembarangan dan tidak semena-mena hidup. Artinya, kita tidak sembarangan dengan segala sesuatu yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan. Sering kita tidak berpikir dan tidak memperhitungkan bahwa kita sebenarnya ada di hadirat Allah. Kadang-kadang bahkan sering kita tidak menghayati bahwa kita sedang berjalan dengan Allah. Oleh sebab itu kita harus bertekad untuk benar-benar menjadi orang yang menghormati Allah. Jika kita serius dengan Allah, maka kita tunjukkan keseriusan tersebut saudara, dengan melakukan usaha meninggalkan segala hal yang dapat mendukakan hati Allah maksudnya, saudara. Hal tersebut kita lakukan agar kita tidak berbuat sesuatu yang melukai hati atau menyakiti hati Allah. Hanya itu saudaraku. Dan agar kita tidak terikat dengan dunia ini. Bersama dengan komunitas pecinta suara kebenaran, kita bersedia menjadi orang-orang yang luar biasa di mata Allah. Walaupun di mata manusia kita sering dipersalahkan, kita dihakimi, saudara, baik oleh orang jauh maupun orang dekat. Walaupun dikata-katai hal-hal yang tidak kita lakukan, saudara, justru itu yang memicu kita untuk berusaha lebih berkenan di hadapan Allah, saudara. Itu yang memicu kita atau lebih mendorong kita untuk memiliki keadaan yang berkenan di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh. Suatu hari nanti di pengadilan Tuhan akan nyata keadaan kita masing-masing. Jadi situasi yang sulit dalam hidup kita itu memberi kita motivasi atau dapat memberi kita motivasi yang sangat kuat untuk menjalani hidup dan mengisi hari hidup kita dengan benar sesuai dengan standar kesucian Allah. Kalau kita mau berkompetisi dengan sesama, bukan berkompetisi di bumi sekarang ini, sekitar halal fana, seperti misalnya siapa yang paling kaya, paling terhormat, paling populer, paling berpenampilan menarik, berjabatan tinggi, bergelar banyak, dan lain sebagainya. Di lingkungan gereja bukan berkompetisi gereja mana yang paling besar, siapa yang dipandang lebih mulia dan terhormat, dan lain sebagainya. Kalau kita mau berkompetisi, kompetisi kita secara rahasia, secara diam-diam, yaitu siapa yang nanti di hadapan pengadilan Allah, di hadapan pengadilan Allah mendapatkan penilaian yang baik dari Allah, dari Dia, Bapa kita.
Motivasi ini lebih meneguhkan dan menguatkan hati kita supaya kita berjuang menjadi orang yang benar-benar berkenan di hadapan Allah, ya. Yang benar-benar berkenan di hadapan Allah, saudara. Hal ini juga didorong oleh kesadaran bahwa Allah yang maha mulia, Allah yang maha besar adalah pribadi yang layak menerima persembahan hidup kita sepenuhnya atau seutuhnya. Ini bukan berarti kita harus memberikan seluruh uang kita untuk gereja atau kepada gereja, atau mengirimkan uang kita kepada pendeta. Tentu kita harus mengelola uang, harta, dan segala sesuatu yang Allah percayakan kepada kita dalam pimpinan Roh Kudus bagi kepentingan kerajaan Allah, saudara. Tidak ada kepentingan dalam hidup ini selain menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada hal yang lebih besar, tidak ada hal yang lebih penting dalam hidup ini selain menyukakan hati Allah Bapa, ya, selain berkenan, ya, berkenan di hadapan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Dan mestinya inilah yang harus menjadi satu-satunya agenda hidup kita. Tidak ada agenda hidup yang lain selain menyukakan hati Tuhan, ya. Tidak ada agenda lain, ya, selain ini, menyukakan hati Tuhan. Nah, untuk itu kita harus rela. Untuk ini kita harus rela melepaskan segala sesuatu untuk kesukaan. Untuk ini kita harus rela melepaskan segala sesuatu yang menyukakan hati kita sendiri atau menyukakan hati manusia kita. Nah, ini saudaraku, inilah isi kompetisi yang sehat dan kudus, saudara. Tentu disertai hati tulus untuk mencari pujian bagi dan dari Allah, bukan dari manusia dan untuk manusia. Kita bukan takut kepada manusia atau mencari hormat dari manusia, tetapi kita takut akan Allah. Orang kaya dalam Matius 19 sukar masuk surga karena keterikatannya dengan kekayaan. Ia takut menjadi miskin dan kurang terhormat, ya. Suatu hari nanti kalau kita di hadapan tahta Tuhan, saudara, tangan kita ini sudah bersih dari dosa, ya, dan bersih dari percintaan dunia. Ketika kita ada di hadapan tahta Kristus, sudah tidak ada lagi keterikatan dengan dunia, tidak ada yang kita sisakan untuk diri kita sendiri, tidak ada yang kita sisakan, artinya kita tidak terikat dengan dunia sama sekali. Dalam hal ini, barulah kita menjadi perawan suci, ya, menjadi seperti perawan suci, saudara, ya, di hadapan Allah, ya. Kehidupan seperti ini, saudara, adalah suatu keniscayaan, suatu kemungkinan bahwa kita memang bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela, melepaskan diri dari ikatan dunia, ya. Dan sebenarnya yang mengerikan dan membahayakan dalam hidup ini bukan uang itu sendiri, tetapi cinta akan uang. Orang yang cintakan uang itu, saudara, tidak akan memiliki hikmat Tuhan, tidak akan memiliki pencerahan-pencerahan kebenaran dari surga, dan tidak merindukan kerajaan Allah, dan pasti tidak berani mendorong orang lain untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, dan pasti fokusnya bukan langit baru, bumi baru. Ini orang-orang yang akan kalah dalam kompetisi di kekekalan nanti. Kita jangan seperti orang-orang ini, saudara, ya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.